Selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Sungguh kita panjatkan puji syukur kita kepada Tuhan karena pada malam hari ini kita masih diizinkan untuk hadir bersekutu bersama untuk menaikkan memanjatkan doa-doa syafaat. Kita akan memulai kebaktian doa pada malam hari ini dengan saat teduh. Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami memanjatkan puji syukur dan terima kasih buat segala yang telah Engkau berikan kepada kami, terutama buat anugerah kesempatan yang telah Tuhan Yesus berikan, serta kesempatan pada malam hari ini kami masih diizinkan hadir berkumpul bersama walaupun dalam keadaan online. Kami bisa memuji, beribadah dan memuliakan nama-Mu serta memanjatkan doa-doa syafaat nantinya. Bapa, kami mohon ampunilah segala kesalahan dan dosa yang kami perbuat, baik yang sengaja maupun tidak sengaja, supaya kami layak datang ke hadirat-Mu. Kami mau menyerahkan acara ibadah doa kami pada malam hari ini ke dalam tangan-Mu dari awal pertengahan hingga akhirnya. Kiranya Roh Kudus-Mu yang menyertai dan memberkati kami semua. Bapa, kami kembali lagi mau memuji dan memuliakan nama-Mu karena hanya Engkau-lah yang layak terima segala hormat, pujian dan kemuliaan. Dan untuk hamba Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu, mari kiranya Roh-Mu yang kudus mengurapi bibirnya dan memberikan hikmat bijaksana yang daripada Engkau, sehingga dapat menyampaikan firman seturut kehendak-Mu. Dan kami akan duduk mendengarkan. Bukakanlah telinga dan mata rohani kami, supaya kami dapat mengerti apa yang disampaikan. Dan kami tidak hanya mengerti ya Bapa, kami juga dimampukan untuk melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Karena firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Kami manjatkan doa kami yang kurang sempurna ini di dalam nama-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita akan mengangkat pujian Sen Aini, Deeper in Love. 我生命中最渴望的一件事，切慕你，单单寻求你，用我全心全意，用我全力爱你，敬拜你，让你荣耀充满全地。深深爱你，耶稣，深深爱你，耶稣，我爱你，超越生命中一切。深深爱你，耶稣，深深爱你，耶稣，哦，我爱你，耶稣。One thing have I desire in my
selanjutnya kita akan mendengarkan renungan yang akan disampaikan oleh Guru Injil Daniel. Waktu dan tempat kami persilakan. Selamat malam Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari bersama-sama kita merendahkan hati kita sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk malam hari ini kami dapat beribadah bersama-sama. Kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Mohon Tuhan Engkau memberkati kami dengan firman-Mu, sehingga kami dapat menjadi pendengar dan juga dapat menjadi pelaku firman Tuhan. Berkati juga hamba-Mu yang akan menguraikan firman-Mu pada malam hari ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, mari bersama-sama kita membaca dari kitab Mazmur pasal 58, ayat yang ke-12. Saudara, demikianlah firman Tuhan. Dan orang akan berkata, sesungguhnya ada pahala bagi orang benar. Sesungguhnya ada Allah yang memberi keadilan di bumi. Demikianlah firman Tuhan, saudaraku. Saudara, pengadilan itu adalah lembaga penegak hukum, tempat orang pergi untuk mencari keadilan. Di dalam pengadilan, saudaraku, seorang hakim itu ditetapkan sebagai pemimpin peradilan. Tugas utama hakim adalah memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara yang diajukan kepadanya agar mendapatkan keadilan. Saudaraku, di dalam sistem kehidupan bangsa Israel kuno juga berlaku demikian. Dikatakan di dalam kitab Bilangan 16 ayat 18 sampai 20 demikian. Hakim-hakim dan petugas-petugas haruslah kau angkat di segala tempat yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu, menurut suku-sukumu. Mereka harus menghakimi bangsa itu dengan pengadilan yang adil. Janganlah memutarbalikkan keadilan, janganlah memandang bulu, dan janganlah menerima suap. Sebab suap membuat buta mata orang-orang bijaksana dan memutarbalikkan perkataan orang-orang yang benar. Semata-mata keadilan itulah yang harus kau kejar, supaya engkau hidup dan memiliki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Saudara, jadi kesimpulannya, seorang hakim itu, dia wajib menghakimi dengan adil. Mereka itu harus menegakkan keadilan. Tidak boleh memutarbalikkan keadilan. Memandang bulu, apalagi menerima suap. Semata-mata firman Tuhan berkata, keadilan itulah yang harus mereka kejar. Namun saudaraku, kenyataannya sudah menjadi rahasia umum. Banyak hakim yang memutus perkara mengetok palu dengan tidak adil. Mereka memutarbalikkan keadilan, memandang bulu di dalam pengadilan. Bahkan mereka menerima suap. Akibatnya banyak orang menjadi kecewa dan marah. Dan akhirnya mereka tidak lagi percaya adanya penghakiman yang adil. Jika demikian, masih adakah tempat bagi manusia untuk mencari keadilan? Saudaraku, pemazmur juga
merasa kecewa dan marah. Dia mengungkapkan perasaannya itu jelas sekali di Mazmur pasal 58. Dia katakan, saudaraku, sungguhkah kamu memberi keputusan yang adil, hai para penguasa? Apakah kamu hakimi anak-anak manusia dengan jujur? Malah sesuai dengan niatmu, kamu melakukan kejahatan. Tanganmu menjalankan kekerasan di bumi. Pemazmur melihat kejahatan itu sudah merajalela di mana-mana. Namun para penguasa tidak bertindak menegakkan hukum dan tidak menghakimi dengan adil. Malahan mereka justru turut melakukan kejahatan dan berlaku lalim. Mereka menjalahgunakan kekuasaan yang ada di tangan mereka untuk melakukan kekerasan. Pemazmur sungguh merasa kecewa dan marah. Banyak orang ketika dia merasa kecewa dan marah, dalam keadaan demikian mereka tidak mau lagi percaya adanya penghakiman yang adil. Jika demikian, masihkah ada tempat untuk mencari keadilan? Saudaraku, firman Tuhan menunjukkan tempat untuk mencari keadilan itu masih ada. Mazmur berkata, sesungguhnya ada Allah yang memberi keadilan di bumi. Saya ulangi, sesungguhnya ada Allah yang memberi keadilan di bumi. Saudaraku, Allah adalah hakim yang adil. Dialah yang akan menghakimi dunia dengan keadilan dan mengadili bangsa-bangsa dengan kebenaran. Pemazmur dia percaya di atas penghakiman manusia masih ada penghakiman Allah yang tertinggi. Allah akan menghakimi setiap orang dengan adil. Para penguasa lalim dan orang-orang fasik akan menerima pembalasan yang setimpal dengan perbuatan mereka. Pemazmur melukiskan penghakiman dan murka Allah yang akan mereka alami, yaitu kehancuran, dipatahkan, hilang lenyap, layu seperti rumput di jalan, menjadi lendir, dan gugur seperti bayi di dalam kandungan. Sementara orang-orang benar, mereka akan bersuka cita, karena mereka akan mendapatkan pahala yang disediakan bagi orang-orang benar. Mereka juga akan melihat pembalasan Allah kepada orang-orang fasik itu. Saudaraku, Allah adalah hakim yang adil. Dia akan menghakimi setiap orang dengan keadilan. Entah itu orang fasik atau orang baik, orang benar. Saudara, setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Kita mesti ingat akan hal ini. Setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri di hadapan Allah. Firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 42 berkata, Yesus Kristus, dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Semua orang telah berbuat dosa. Dan upah dosa itu adalah maut, penghukuman. Kristus akan menghakimi dengan keadilan. Jikalau demikian, setiap orang yang berada di luar Kristus, mereka akan dihakimi sebagai orang-orang fasik. Tetapi sebaliknya, orang-orang yang berada di dalam Kristus, mereka akan dibenarkan dan juga diselamatkan.
Karena Kristus telah mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa mereka. Ganjarannya mendatangkan keselamatan bagi orang percaya itu telah ditimpakan atau ditanggung oleh Kristus. Saudaraku, tidak ada masa depan bagi orang fasik. Firman Tuhan berkata, kerajaan Allah sudah dekat. Oleh karena itu bertobatlah dan percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat. Yakobus pasal 4 ayat 12 berkata, hanya ada satu pembuat hukum dan hakim. Dia adalah hakim yang maha tinggi, yaitu Yesus Kristus yang berkuasa menyelamatkan dan membinasakan. Firman Tuhan pada hari ini juga mengingatkan kita semua. Jika hari ini engkau mencari keadilan di bumi dan engkau belum memperolehnya, firman Tuhan berkata, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan. Demikian firman Tuhan. Allah adalah hakim yang adil. Mari bersama-sama saudaraku, kita menundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang dapat kami baca dan renungkan bersama-sama pada saat ini. Terima kasih ya Tuhan, Engkau mengingatkan kepada kami bahwa di tengah dunia yang sulit untuk mencari keadilan ini, kami masih mempunyai Tuhan, hakim di atas segala hakim, yang akan memberikan keadilan kepada orang-orang yang mencarinya. Hakim yang akan menegakkan keadilan, membalas orang-orang fasik dan segala perbuatan jahat. Hakim yang juga akan memberikan pahala bagi orang-orang yang benar. Orang-orang yang percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamatnya. Yesus Kristus adalah pembelanya. Yesus Kristus yang menanggung dosa umat manusia. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, Engkau menolong kami untuk menjadi orang-orang yang bijaksana, agar tidak melakukan pembalasan kejahatan dengan kejahatan, tetapi membalas kejahatan dengan kebaikan, dan menyerahkan pembalasan kepada Tuhan, yang merupakan hakim yang adil. Terima kasih Tuhan, kiranya pemahaman kami tentang Tuhan sebagai hakim yang adil juga terus menjadi peringatan di dalam hati kami untuk tidak berlaku seperti orang fasik di dunia ini. Karena Engkau melihat, Engkau mengetahui, dan Engkau akan menghakimi setiap orang seturut dengan perbuatannya. Ini doa kami Tuhan, berkati kami, pimpin hidup kami, agar seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Sebelum memasuki doa-doa syafaat pada malam hari ini, mari kita kembali mengangkat pujian sujud di altarnya.
Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Pemulihan terjadi, mujizat terjadi, kemenangan terjadi saat datang di altarnya. Kita
kita akan memasuki pokok-pokok doa pada malam hari ini. Mari kita berdoa untuk Badan Usaha Milik Negara BUMN, kiranya bisa memajukan perekonomian Indonesia dan mensejahterakan rakyat Indonesia. Yang kedua, kita berdoa buat kegiatan vaksin booster baik di Indonesia maupun di luar negeri. Yang ketiga, kita berdoa untuk misi perkabaran Injil, baik yang dilakukan oleh lembaga misi maupun gereja lokal masing-masing. Mari kita tundukkan kepala, kita sama-sama membuka suara kita memanjatkan doa syafaat kita. Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami kembali datang ke hadirat-Mu. Kami mau bersatu hati memanjatkan doa-doa ya Bapa. Kami mau berdoa buat Badan Usaha Milik Negara BUMN. Kiranya BUMN bisa memajukan perekonomian Indonesia dan mensejahterakan rakyat Indonesia ya Bapa. Engkau berikan hikmat bijaksana kepada pemimpin-pemimpin di BUMN, baik yang dari tingkat tertinggi maupun yang tingkat terendah ya Bapa. Engkau berikan mereka kesatuan hati ya Bapa. Boleh memakai ide dan kebijaksanaan yang dilakukan untuk boleh memajukan perekonomian Indonesia ya Bapa. Kami rindu ya Bapa lawatan-Mu atas Indonesia ya Bapa. Kami rindu pemeliharaanmu ya Bapa. Kami rindu ya Bapa rakyat Indonesia boleh hidup di dalam keadaan ekonomi yang lebih maju ya Bapa. Dan rakyatnya boleh hidup di dalam kesejahteraan ya Bapa. Engkau yang tetap turut campur tangan di dalam bangsa Indonesia ini ya Bapa. Kami mau meletakkan bangsa Indonesia hanya ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Masa depan bangsa ini ya Bapa. Kiranya Engkau yang tetap turut campur tangan dan memberkati bangsa Indonesia ya Bapa. Kami juga mau berdoa ya Bapa buat kegiatan vaksin booster baik di Indonesia maupun di luar negeri ya Bapa. Kiranya setiap umat manusia di Indonesia maupun di luar negeri ya Bapa, di dunia ya Bapa, boleh dijauhkan, boleh semakin ya Bapa memiliki herd immunity ya Bapa, dengan melakukan kegiatan vaksin booster ini ya Bapa. Mari Engkau yang turut campur tangan memakai setiap vaksin yang ada ya Bapa. Engkau juga yang memberkati setiap tenaga medis ya Bapa, maupun relawan ya Bapa yang turut berserta di dalam vaksinasi ini ya Bapa. Dan untuk setiap manusia, setiap orang yang mau divaksin ya Bapa, Engkau juga yang senantiasa memberi kesehatan kepada pribadi lepas pribadi ya Bapa. Kami rindu ya Bapa, dunia ini boleh menghadapi pandemik ini dengan kekuatan yang daripada Engkau ya Bapa. Kami mau serahkan semuanya ini ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Kami juga mau berdoa untuk misi perkabaran Injil, baik yang dilakukan oleh lembaga misi maupun gereja lokal masing-masing. Kiranya Engkau yang memberi hikmat bijaksana, Engkau juga yang memberi kesehatan, Engkau juga memberikan hati sebagai seorang hamba kepada para misionaris ya Bapa, untuk rindu menyampaikan berita kesukaan, berita Injil-Mu ya Bapa, sehingga Injil-Mu ya Bapa boleh tersebar di seluruh dunia ya Bapa. Dan setiap orang yang belum percaya kepada Engkau ya Bapa, boleh mendengar berita tentang Engkau ya Bapa. Dan mereka juga boleh menerima anugerah keselamatan yang Engkau berikan kepada setiap anak-anak-Mu yang mau menerimamu ya Bapa sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Engkau juga yang memberikan hikmat bijaksana kepada gereja-gereja lokal yang juga melakukan kegiatan misi ya Bapa.
Engkau turut campur tangan, Engkau yang memberkati hati setiap anak-anak-Mu yang rindu menjalankan misi ya Bapa. Sehingga Injil-Mu boleh tersebar ke seluruh dunia. Terutama juga ya Bapa, mungkin di antara keluarga kami juga yang masih belum percaya kepada Engkau. Kiranya Tuhan memakai setiap anak-anak Tuhan boleh menjadi garam dan terang dimanapun setiap anak-anak Tuhan berada ya Bapa. Sehingga setiap orang yang melihat terang-Mu ya Bapa juga boleh mengenal Engkau ya Bapa. Kiranya Engkau yang mendengarkan kerinduan setiap anak-anak-Mu ya Bapa, yang juga pengen sanak famili dan teman-teman yang belum percaya kepada Engkau boleh mengenal Engkau dan percaya kepada Engkau ya Bapa. Kiranya Engkau juga yang mendengarkan seruan setiap anak-anak-Mu yang berdoa kepadamu ya Bapa. Doa kami yang kurang sempurna ini kami panjatkan di dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita kembali mengangkat pujian. Doa mengubah segala sesuatu. Saat keadaan sekelilingku ada di luar kemampuanku, ku berdiam diri mencari-Mu. Doa mengubah segala sesuatu. Saat kenyataan di depanku mengecewakan perasaanku, ku menutup mata memandang-Mu, sebab doa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasa-Nya, dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan, seperti mata air di tangan-Mu mengalir kemanapun Kau mau. Tiada yang mustahil di mata-Mu. Doa mengubah segala sesuatu. Mari kita renungkan syair lagu ini. Saat kenyataan di depanku. Saat kenyataan di depanku mengecewakan perasaanku, ku menutup mata memandang-Mu,
kita akan kembali memanjatkan doa syafaat. Mari kita berdoa untuk pelayanan dan pertumbuhan iman jemaat MDC. Kita juga mau berdoa untuk kesehatan, pekerjaan, dan usaha jemaat MDC. Untuk jemaat yang lemah tubuh, untuk Mama Bok Suliang yang akan melakukan operasi tumor otak pada tanggal 20 Februari ini. Mari kita doakan beliau. Juga untuk saudara Akwang untuk penyakit ginjalnya yang harus menjalani terapi cuci darah seminggu 2 kali. Dan juga untuk jemaat yang terpapar COVID. Ataupun saudara-saudari kita yang kita tidak sebutkan namanya satu persatu yang dalam keadaan lemah tubuh. Mari kita kembali sama-sama buka suara, tundukkan kepala, kita memanjatkan doa. Tuhan adalah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga. Kami kembali datang ke hadirat-Mu. Kami mau memohon kepada-Mu ya Bapa. Kami mau berdoa untuk pelayanan dan pertumbuhan iman jemaat MDC ya Bapa. Bapa, mari Engkau pakai setiap hamba Tuhan, majelis, pengurus boleh bersatu hati di dalam pelayanan ya Bapa. Engkau pakai setiap anak-anak-Mu yang rindu melayani ya Bapa. Engkau mampukan ya Bapa. Setiap pribadi lepas pribadi ya Bapa. Supaya boleh memakai talenta dan karunia yang telah Engkau berikan kepada setiap anak-anak Tuhan untuk di dalam perkembangan gereja MDC ini ya Bapa. Kami juga mau menyerahkan pertumbuhan iman jemaat ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Kiranya hari lepas hari ya Bapa, jemaat-Mu boleh semakin bertumbuh di dalam Engkau ya Bapa. Kami rindu ya Bapa, MDC boleh berkembang lebih lagi ya Bapa, baik dari segi kualitas maupun kuantitas ya Bapa. Mari Engkau pakai MDC ya Bapa secara luar biasa untuk boleh lebih banyak lagi menjangkau jiwa-jiwa ya Bapa. Kiranya Engkau yang tetap turut campur tangan ya Bapa di dalam perkembangan MDC ya Bapa. Kami juga mau berdoa untuk kesehatan, pekerjaan, dan usaha jemaat MDC ya Bapa. Kiranya Engkau juga yang memberkati setiap jemaat MDC ya Bapa. Supaya setiap jemaat MDC boleh diberkati dengan kesehatan ya Bapa. Dan usaha pekerjaan apapun yang dilakukan ya Bapa, Engkau tetap sertai dan Engkau tetap berkati ya Bapa. Kami juga mau secara khusus ya Bapa berdoa buat jemaat-Mu yang lemah tubuh ya Bapa. Untuk Mama Bok Suliang ya Bapa, yang akan menjalani operasi tanggal 20 Februari ini ya Bapa. Operasi tumor otak ya Bapa. Kami mohon lawatan-Mu. Kami mohon Engkau yang turut campur tangan ya Bapa di dalam operasi ini ya Bapa. Engkau berkati setiap dokter, perawat yang turut serta di dalam operasi ini ya Bapa. Kami rindu ya Bapa, Mama Bok Suliang boleh dijamah dan diberi kesehatan ya Bapa. Engkau sendiri ya Bapa yang turut bekerja dan berkarya di dalam operasi ini ya Bapa. Sehingga operasi ini boleh berhasil ya Bapa. Terlebih lagi ya Bapa, kami mohon Engkau juga yang menjamah hati beliau ya Bapa. Sehingga beliau juga boleh bersandar dan percaya kepada Engkau ya Bapa. Kami rindu lawatan-Mu ya Bapa atas beliau ya Bapa. Engkau juga yang memberkati setiap anak-anak Bok Suliang ya Bapa.
sehingga mereka boleh bersatu hati dan tetap tegar di dalam merawat orang tua mereka ya Bapa. Kami juga mau berdoa buat saudara Akwang ya Bapa, untuk penyakit ginjalnya yang harus menjalani terapi cuci darah seminggu 2 kali. Engkau juga yang memberikan kekuatan, Engkau juga yang memberikan semangat ya Bapa. Engkau juga yang turut campur tangan di dalam proses terapi yang dijalani. Tuhan juga yang memberkati dan turut campur tangan atas perawatan dokter maupun para perawat ya Bapa. Engkau yang turut campur tangan ya Bapa di dalam semuanya ya Bapa. Dan mungkin juga ada jemaat yang terpapar COVID ya Bapa. Kami rindu lawatan-Mu. Engkau yang boleh dan sanggup ya Bapa memberikan kesehatan kepada jemaat-jemaat-Mu yang jikalau ada terpapar COVID ya Bapa. Engkau juga yang turut campur tangan ya Bapa. Dan ataupun jemaat yang lemah tubuh, sakit penyakit apapun ya Bapa, kami mohon Engkau juga yang memulihkan kesehatan mereka, pribadi lepas pribadi yang kami tidak sebutkan namanya satu persatu ya Bapa. Kami yakin ya Bapa, Engkau adalah Allah yang sanggup dan Allah yang sanggup melakukan setiap mujizat demi mujizat ya Bapa. Kiranya Engkau juga yang mendengarkan setiap seruan doa anak-anak-Mu ya Bapa, yang kami panjatkan di dalam nama-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kita juga akan berdoa untuk para pemimpin bangsa kita, mulai dari pemimpin yang tertinggi sampai kepada yang terendah. Kiranya Tuhan yang memberikan hikmat bijaksana kepada para pemimpin-pemimpin bangsa kita, sehingga boleh memimpin bangsa Indonesia ini ke arah yang lebih baik dan maju ya Bapa. Kita juga mau berdoa untuk pemimpin-pemimpin gereja ya, supaya boleh diberikan hikmat bijaksana untuk boleh memimpin dan membawa gereja ke arah yang lebih baik dan sesuai kehendak Tuhan. Kita sama-sama buka suara berdoa untuk hari ini. Tuhan, kami kembali datang ke hadirat-Mu. Kami menyerahkan bangsa Indonesia ke dalam tangan-Mu. Kami mau menyerahkan pemimpin-pemimpin bangsa ke Indonesia ke dalam tangan-Mu. Mulai dari pemimpin yang tertinggi sampai yang terendah. Mari Engkau berikan hikmat bijaksana-Mu ya Bapa kepada para pemimpin-pemimpin bangsa kami. Engkau juga memberikan hati yang takut akan Engkau ya Bapa, sehingga mereka boleh di dalam kepemimpinan mereka melakukan yang terbaik buat bangsa Indonesia, boleh membawa bangsa Indonesia ke arah yang lebih baik lagi. Bangsa yang boleh keluar dari terpurukan ya Bapa. Bangsa yang boleh keluar dari terjajah kebodohan dan yang lainnya ya Bapa. Kami rindu ya Bapa, bangsa Indonesia ini dalam lawatan tangan-Mu ya Bapa. Engkau sendiri yang turut campur tangan ya Bapa. Setiap pembangunan yang dilakukan, kami juga mohon turut campur tangan-Mu ya Bapa. Sehingga hari lepas hari pembangunan boleh dilakukan ke arah yang lebih baik dan boleh semakin maju ya Bapa. Kami juga mau menyerahkan para pemimpin gereja ke dalam tangan-Mu. Engkau juga yang memberikan hikmat bijaksana dan hati yang takut akan Engkau di dalam memimpin gereja-gereja ya Bapa. Sehingga setiap pemimpin gereja boleh melakukan kepemimpinan sesuai dengan kehendak-Mu saja ya Bapa. Dan boleh membawa gereja di tengah dunia masyarakat ini menjadi garam dan terang dunia ya Bapa. Sehingga melalui gereja-gereja boleh semakin banyak jiwa diselamatkan ya Bapa. Kiranya Engkau yang mendengarkan seruan setiap hati setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Yang kami panjatkan di dalam nama-Mu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Mari kita juga mengambil waktu sejenak. Mungkin
ada permasalahan, pergumulan hidup pribadi yang kita tidak bisa sampaikan kepada orang-orang, tapi kita bisa sampaikan kepada Tuhan. Karena Tuhan adalah Tuhan Juru Selamat kita, dan juga Tuhan adalah sahabat sejati kita yang senantiasa mau mendengarkan segala keluh kesah kita. Mari kita mau ngambil waktu sejenak, kita diam di hadapan Tuhan, menyampaikan keluh kesah hidup kita kepada Tuhan. Amin. Kita akan kembali mengangkat pujian. 爱何等奇妙 Love so amazing. 耶稣，你被钉在十字架，把自己献为祭，你的宝血为我流，洗净我一切的罪，眼泪是为我哭，一点一滴都充满爱，罪的代价在你身上全钉在十字架。主你的爱，主你的恩，日夜跟随我。你是我主，你也是我亲密的朋友。主你的心刻出我名，你是我避难所。爱何等深，爱何等广，爱何等奇妙。耶稣，你竟然为我舍命，因你真心爱我。在我寂寞的时刻，你双手拥抱着我，又悄悄对我说，你永远不离弃我。破碎生命，今夜复活，幸福属于我。主你的爱，主你的恩，日夜跟随我。你是我主，你也是我亲密的朋友。主你的心刻出我名，你是我避难所。爱何等深，爱何等广，爱何等奇妙。主你的爱，主你的恩，日夜跟随我。你是我主，你也是我亲密的朋友。主你的心刻出我名，你是我避难所。爱何等深，爱何等广，爱何等奇妙。爱何等深，爱何等广，爱何等
Mari sama-sama kita bangkit berdiri, kita akan mengucapkan doa Bapa kami, 主祷文。我们在天上的父，愿人都尊父的名为圣，愿父的国降临，愿父的旨意行在地上，如同行在天上。我们日有的饮食，今日是给我们，赦免我们的罪，如同我们赦免的罪我们的人，不叫我们一切试探，拯救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀，全是父的，直到永远。阿门。 Mari kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan untuk terima berkat dari Dia. Kiranya Allah Tritunggal, Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus senantiasa menyertai kita, memberikan kita pengharapan dan iman yang teguh bahwa Tuhanlah sumber keselamatan. Dialah pengharapan kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin.